Halo teman-teman, saya Rafli dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai kasus rumah komputer pada transaksi ke-40 dan ke-41 dan serta transaksi penyesuaian dan juga ekspor laporan keuangan. Langsung saja pada transaksi ke-40, yaitu transaksi mengenai penjualan kepada Nyonya Luna melalui platform Tokopedia, yaitu pesanan berupa paket komputer Office. Langsung saja kita input ke Mayop. Pertama kita pilih customer, kita pilih penjualan online, lalu jangan lupa kita sesuaikan nomor invoice-nya, yaitu kita tulis INV-701. Lalu jangan lupa juga disesuaikan tanggalnya, yaitu tanggal 31 Desember 2020. Langsung saja kita masukkan jumlah pesanan, yaitu 1 dengan pesanan berupa paket komputer Office. Seharga Rp7.600.000, kita masukkan langsung di kolom price. Jangan lupa ganti invoice menjadi order karena ini masih berupa pesanan. Lalu untuk jurnalnya masih belum ada karena ini belum menjadi transaksi yang baku karena masih berupa pesanan. Lanjut untuk transaksi ke-41, yaitu berupa bukti pengeluaran dan produksi. Langsung saja kita sesuaikan tanggalnya, yaitu tanggal 31 Desember tahun 2020. Jangan lupa sesuaikan juga nomor jurnalnya, yaitu BPBP-006, dan kita isi keterangan berupa pengakuan bahan baku serta bahan penolong untuk pesanan Nyonya Luna Tokopedia. Langsung kita masukkan saja jumlah itemnya. Kita masukkan dulu item nomornya, yaitu yang pertama CPU 3 dengan kuantitas 1, dan selanjutnya yaitu SSD 256GB sejumlah 2. Lalu yang selanjutnya yaitu RAM 4GB yang memiliki kuantitas juga 2. Monitor 1, keyboard 1, mouse juga 1, kotak casing 1 serta cooler 1,
dan juga power supply-nya 1. Ini semua kita min ya, karena ini digunakan untuk pesanan Nyonya Luna pada transaksi ke-40 tadi. Untuk akunnya kita masukkan sesuai pada barang yang bersangkutan. Untuk CPU kita masukkan ke raw material semuanya. Lalu setelah itu kita coba Ctrl R untuk melihat jurnalnya. Maaf, untuk kotak casing sampai power supply itu kita ganti akunnya, bukan di raw material tapi ke factory overhead. Jika sudah disesuaikan, kita Ctrl R lagi untuk memastikan jurnalnya. Ya, jika sudah tertera seperti itu, maka klik OK saja, lalu klik record, cancel. Untuk selanjutnya kita masuk pada dokumen penyesuaian pertama. Yaitu penyesuaian pada bahan produksi, yaitu bahan baku serta bahan penolong. Sejumlah 4.707 dan 1.060.000. Kita langsung masukkan ke Mayop, yaitu ke account, selalu klik record journal entry. Jangan lupa kita sesuaikan date dan juga nomor jurnalnya. Kita masukkan MT2-02, lalu untuk tanggalnya yaitu 31 Desember 2020. Untuk catatannya yaitu penyesuaian barang dalam proses. Untuk akunnya yaitu kita pertama menyebut work in process inventory, dan juga raw material cost process. Kita masukkan sejumlah yang tadi terdapat pada dokumen. Untuk work in process inventory yaitu sejumlah dari raw material cost dan juga factory overhead cost ya. Pastikan out of balance sejumlah Rp0, lalu kita lihat jurnalnya. Jika sudah sesuai, kita klik OK, lalu kita record. Kita masuk ke dokumen penyesuaian yang kedua, yaitu input beban administrasi bank dan juga bunganya. Nah, kita catat dulu nomor jurnalnya yaitu MT2-03 dan juga tanggalnya pastikan sudah sesuai. Kita catatannya kita tulis penyesuaian beban bunga. Dan pendapatan bunga. Langsung kita masukkan
cash in bank pada debit karena kita menerima pendapatan bunga ya, sejumlah lalu kita input bank service charge. Pada debit lalu kita kredit pendapatan bunga, yaitu total dari itu semua, lalu kita lihat jurnal. Jika sudah sesuai kita record. Lalu selanjutnya untuk dokumen penyesuaian yang ketiga, yaitu penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap, lebih tepatnya penyusutan aset tetap pada bulan Desember 2020. Langsung saja kita input. Pertama-tama kita lihat dulu nominal dari tiap aset tetap, yaitu building sebesar 450 juta, vehicle sebesar 216 juta, dan equipment sebesar 93 juta. Lalu kita lihat pada daftar aset tetap. Untuk bangunan memiliki umur ekonomis 20 tahun, vehicle 8 tahun, dan equipment 4 tahun. Nah, karena kita mencatat pada bulan Desember, maka kita bagi 12. Jadi nominal dari aset tetap tersebut kita bagi umur ekonomisnya, lalu kita bagi 12. Kita langsung saja input di mayopnya. Kita sesuaikan dulu nomor jurnalnya, yaitu MT2/M12/04. Untuk date-nya juga disesuaikan, yaitu tanggal 31 Desember 2020. Untuk catatannya yaitu penyesuaian aset tetap. Langsung kita input. Depreciation expense building sebesar yang sudah dihitung teman-teman ya. Lalu kita kredit akumulasi depresiasi of building. Kita debit lagi depreciation expense vehicle, yaitu sejumlah yang telah dihitung oleh teman-teman. Lalu kita kredit akun dari akumulasi depreciation of vehicle. Lalu selanjutnya yaitu equipment. Kita debit depreciation expense equipment, yaitu sejumlah yang telah teman-teman hitung sebelumnya yang telah saya jelaskan tadi. Lalu kita kredit akun dari akumulasi depreciation of equipment. Kita lihat jurnalnya, jika sudah balance kita record. Lalu untuk dokumen penyesuaian nomor 4, yaitu pengambilan price oleh pemilik sebesar Rp2.500.000. Langsung kita input ke mayopnya, record journal entry. Kita sesuaikan nomor jurnalnya M12/05. Untuk catatannya yaitu pengambilan price oleh pemilik. Kita debit akun price sebesar Rp2.500.000. Lalu kita kredit pada akun cash in bank. Kita lihat jurnalnya, jika sudah balance maka kita record saja. Kita pastikan dulu jika sudah benar. Kita record. Selanjutnya untuk dokumen penyesuaian yang kelima,
itu penyesuaian terhadap sisa akhir perlengkapan kantor dan juga asuransi untuk tahun 2020. Langsung saja kita lihat dulu di account listnya. Supplies terdapat Rp7.605.000. Karena sisa akhir sejumlah Rp500.000, maka yang kita jurnal adalah sejumlah Rp7.105.000. Langsung kita buat jurnal penyesuaiannya. Sesuaikan nomor jurnal dan juga tanggal, serta untuk catatannya yaitu penyesuaian perlengkapan kantor dan asuransi. Kita masukkan account dari supplies expense sejumlah Rp7.105.000. Kita kredit di supplies sejumlah Rp7.105.000. Lalu selanjutnya untuk asuransinya kita debit akun insurance expense sejumlah Rp4.000.000. Lalu kita kredit di prepaid insurance sejumlah Rp4.000.000. Jika sudah kita lihat jurnalnya, jika sudah balance kita klik record. Selanjutnya yaitu dokumen penyesuaian ke-6, yaitu kita menghitung beban PPh badan final pada bulan Desember dengan tarif sebesar 0,5% yang akan dibayar pada Januari 2021. Langsung sebelumnya hitung pendapatan pada bulan Desember dikali dengan PPh final ya. Kita sesuaikan dulu nomor jurnal dan juga catatannya. Catat yaitu beban PPh badan final yang akan dibayar bulan Januari 2021. Kita langsung masukkan account yaitu income tax expense sebesar yang telah teman-teman hitung sebelumnya, yaitu pendapatan bulan Desember dikali PPh final. Lalu kita kredit pada income tax payable sebesar tersebut, yaitu jika sudah sama kita record. Sudah selesai untuk dokumen penyesuaian. Lanjut kita ekspor laporan keuangan. Yaitu teman-teman klik Ctrl I, lalu untuk menyimpan laporan laba rugi pada profit and loss accrual. Pertama kita customize dulu, pastikan sudah sesuai dari awal hingga akhir. Lalu display. Jika sudah sesuai, lalu kita send to PDF. Di sini kalian juga bisa ekspor ke Excel ya, tapi pada kesempatan kali ini saya ekspor ke PDF saja. Lalu yang selanjutnya yaitu penyiapan laporan neraca, yaitu standar balance sheet. Kita customize dulu, pastikan sudah sesuai, kita display, lalu kita send to PDF, save. Selanjutnya yaitu laporan arus kas. Teman-teman masuk banking, lalu pilih statement of cash flow, klik customize, lalu display. Jika sudah yaitu send to PDF, save.
selanjutnya yaitu laporan piutang dagang. Teman-teman masuk sales, lalu pilih customer ledger, customize dulu, display dengan tampilan seperti itu. Kita send to PDF lalu save. Selanjutnya yaitu laporan utang dagang. Teman-teman klik purchase lalu pilih supplier ledger, kita customize dulu, lalu display. Selanjutnya kita send to PDF, kita save. Dan yang terakhir yaitu laporan persediaan. Teman-teman masuk ke inventory, lalu item list summary yang atas sendiri ya, lalu kita customize, kita display. Jika sudah tertera seperti yang diinginkan, kita send to PDF lalu save. Terdapat 6 laporan keuangan yang sudah kita ekspor. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.